Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang turunan. Kemudian kalian sudah tahu bagaimana cara menurunkan suatu fungsi, sifat-sifat turunan dan lain sebagainya. Kemudian kemarin juga Ibu jelaskan ada penerapan turunan tuh di bidang fisika, ekonomi, bahkan ada juga di limit yang mendekati tak tentu. Limit dengan hasil tak tentu gitu ya. Nah, maka dari sini sekarang kita akan bahas, Ibu kasih beberapa contoh soal dalam bidang fisika, ekonomi ataupun matematika yang menggunakan pengaplikasian dari turunan ini. Oke. Yang pertama, misalkan ada suatu lintasan. Nah, ini kalian tahu ini pasti hubungannya dengan fisika gitu ya. Jadi turunan itu bisa diterapkan di fisika, ekonomi, matematika atau di bidang yang lainnya. Kemarin di video sebelumnya sudah Ibu jelaskan tentang hal ini. Oke, jadi sekarang pengaplikasiannya. Jadi soal ini, suatu lintasan dengan S meter pada waktu T detik dari suatu benda yang bergerak sepanjang garis lurus ditentukan oleh S 3 ditambah 12 T dikurang T pangkat 3. Hitunglah lintasan maksimumnya, kemudian disuruh mencari kecepatannya jika percepatannya adalah 0. Ingat, kemarin itu syarat-syarat maksimum, minimum gitu ya. Stasioner itu naik turun, itu kalau turunan pertama seperti apa, kalau turunan kedua seperti apa. Oke, dari sini kita lanjutkan cara pengerjaannya dengan memanfaatkan turunan. Tentunya turunan keberapa ya, turunan pertama atau turunan yang kedua, tergantung soalnya seperti apa. Untuk yang ini, yang A, maka syaratnya apa untuk lintasannya supaya maksimum. Jadi kita buat dulu S itu maksimum atau maksimal jika apa, betul, X aksennya sama dengan V atau sama dengan 0. S nya apa, S nya 12, turunannya S aksen gitu ya. X aksennya berapa? 12 dikurang T kuadrat. Dia harus sama dengan 0. Nah, dari sini sudah dapat nih bentuknya, yaitu persamaan kuadrat. Nih soal ini kelihatannya rumit gitu, tapi karena kalian sudah memahami bagaimana nih bentuk turunan gitu ya, maka kalian akan dengan mudah kalau dibaca begini aja, apa sih, apa maksudnya gitu ya kan. Nah, tapi kita belajar turunan, kita aplikasikan. Di sini maaf 3T kuadrat. Jadi ini Ibu sederhanakan menjadi 4 dikurang T pangkat 2 sama dengan 0. Maka dari sini kita bisa selesaikan. Kita faktorkan. Nah, jadi tidak usah bingung, karena ini kan bentuk kuadrat juga. T dikurang 2 dan T ditambah 2. Dari T dikurang 2 dan T ditambah 2 sama dengan 0, maka kita bikin pembuat nolnya, didapatkan T sama dengan 2. Kemudian satunya lagi atau yang ini T sama dengan negatif 2. T itu apa? T itu detik atau waktu. Nah, kalau waktu itu tidak mungkin negatif, jadi ini nggak dipakai. Maka yang dipakai yang mana? Yang T sama dengan 2. Oke, kalau sudah dapat T sama dengan 2, bagaimana cara mencarinya maksimumnya? Nah, kalau yang kemarin contohnya seperti ini, kita substitusikan ke dalam persamaannya. Persamaannya apa? Apa tadi? S maksimum apa? Persamaan di awalnya S sama dengan 3 ditambah 12 dikali 2 dikurang 2 pangkat 3. Jawabannya
3 ditambah 12 kali 2 24, 24 dikurangi 8, jawabannya 19 meter. Nah, jadi lintasan maksimumnya adalah 19 meter. Gitu caranya ya. Oke. Sekarang Ibu lanjutkan untuk yang kecepatannya jika percepatannya adalah 0. Nah, maka ini tadi yang A. Sekarang yang B. Perhatikan syarat-syaratnya. V sama dengan S aksen, yaitu berapa? 12. S aksennya tadi ini ya, Ibu tulis kembali. S aksennya yaitu 12 dikurang 3T pangkat 2, atau turunan pertamanya dari S dari ini adalah 12 dikurang T pangkat 2. Maka tadi apa? Kecepatan dan percepatan. Nah, kalian yang belajar fisika sudah paham ini. V aksen sama dengan negatif 6 T. Ini apa? Ini kan turunan keduanya. Nih turunan ke 2 dari mana? Dari ini, ya kan? Nah, kalau sudah berarti negatif 6T sama dengan 0, maka T sama dengan 0. Jadi V-nya berapa? V sama dengan 12 dikurang 3 dikali 0 pangkat 2. Maka jawabannya V-nya berapa? 12 meter per detik. Nah, jadi kecepatannya, jika percepatannya 0 gitu ya, maka berapa kecepatannya? Maka V-nya adalah 12 meter per detik gitu. Jadi dari soal yang terlihat susah, kalau kita benar-benar memahami tentang turunan, maka kita mudah. Nih kayaknya susah banget dikerjakan gitu ya. Apalagi kalian yang sudah belajar fisika tahu percepatan itu apa, kecepatan itu apa, S itu apa, T itu apa. Nah, ini akan mudah, jadi bisa dipadukan sambil kalian mengingat-ingat pelajaran fisika. Oke. Selanjutnya ini balok seperti ini ya, matematika ada gitu ya, bisa diterapkan di sini. Diketahui balok tanpa tutup yang alasnya persegi, ini baloknya tanpa tutup yang mempunyai alas persegi, mempunyai luas 108 cm persegi. Tentukan tinggi balok supaya volumenya maksimum. Kamu disuruh menentukan tingginya supaya nanti kalau diisi atau diisi air misalkan, dia akan mempunyai isi yang maksimum atau volume yang maksimum. Maka bagaimana caranya? Ini ulang. Jadi luasnya sama dengan 108. Kemudian luas apa tadi itu? Luas alasnya. Diketahui balok tanpa tutup yang alasnya persegi mempunyai luas 108 cm persegi. Tentukan tinggi balok supaya volume balok maksimum. Maka X pangkat 2 ditambah 4 X T sama dengan 108. Jadi ini yang dimaksud luas itu apa? Luas seluruh permukaannya gitu ya, luas seluruh permukaan balok. Makanya ada X T gitu. Jadi T itu adalah tingginya. Maka karena yang dicari adalah tingginya, maka tingginya sama dengan berapa? Persamaannya dari sini kita ubah, 108 dikurang X pangkat 2 per 4X
Oke, sampai sini paham ya? T itu tingginya. Kemudian volume. Sekarang yang ditanya adalah supaya volumenya apa? Supaya volumenya maksimum. Kira-kira rumusnya volumenya apa? Maka volume sama dengan X pangkat 2 dikali T. Berapa itu? T-nya tadi kita dapat di sini. Kita buat persamaannya. X pangkat 2 dikali dengan T-nya 108 dikurang X pangkat 2 per 4X. Ini sama dengan 108X dikurang X pangkat 3 per 4. Nah, inilah rumus volume. Supaya apa? Supaya dia maksimum. Kemudian syaratnya apa supaya dia maksimum? Volumenya atau V aksennya, turunannya dia harus sama dengan 0. 108 dikurang 3X pangkat 2. Ini sudah turunannya ya, turunannya dari ini. Ibu langsung saja karena kalian sudah belajar tentang turunan. Maka di sini 3X pangkat 2 sama dengan 108, X pangkat 2 sama dengan 36, maka didapatkan X saja sama dengan 6. Nah, kalau sudah, maka tingginya tadi apa? Tingginya supaya dia mempunyai volume maksimum. Ini persamaannya. Maka kita langsung substitusikan. T-nya sama dengan 108 dikurangi 6 pangkat 2 dikali 4 kali 6. Maka 108 dikurangi 36, 72 per 24 sama dengan 3 cm. Jadi supaya dia ini mempunyai volume yang maksimum, maka tingginya harus 33 cm. Nih tingginya harus 3 cm supaya volumenya maksimum gitu. Nah, dari beberapa contoh ini kalian sudah tahu nih ya, pemanfaatannya ternyata bisa diterapkan di fisika, benar tadi yang tentang percepatan. Kemudian di matematika juga ada, terutama di limit atau mencari bentuk soal yang seperti ini. Ini soalnya sering muncul juga di dalam UN. Tuh. Jadi soal-soal seperti ini sering muncul di dalam UN. Kalau dulu ujian nasional gitu ya, itu kan masih menggunakan kertas. Jadi kita bisa tahu ada beberapa itu yang mengarsipkan soalnya. Jadi kita bisa tahu soal-soalnya apa-apa saja yang dikeluarkan atau yang sudah dikerjakan gitu. Tapi untuk beberapa tahun terakhir karena ujiannya itu pakai chat gitu atau online gitu, jadi sangat ketat sekali. Jadi kita tidak tahu apa-apa saja soalnya. Yang jelas dari kisi-kisi tentu kita mengetahui jenis soalnya. Nah, soal-soal sejenis seperti ini penerapan turunan itu banyak keluar ya, ada 1 atau 2 soal, 2 nomor soal gitu ya. Nah, sekarang seperti ini. Volume balok terbesar yang luas semua bidang sisinya 96 cm kuadrat dan alasnya persegi adalah volume balok terbesar yang luas semua bidang sisinya 96 cm persegi dan alasnya persegi adalah,
kira-kira dari sini kalian bisa membayangkan tidak bentuk baloknya itu seperti apa gitu ya kan. Luas sisi balok itu 2x pangkat tadi, kayak misalkan gini, alasnya berbentuk persegi. Kalau persegi itu berarti sisi-sisinya sama gitu ya kan. Nih, ibu sketsakan saja. Nih, ibu sketsakan. Nah, kalau dia ini tadi keterangannya alasnya itu persegi, misalkan di sini rusuknya adalah x, di sini x, di sini pasti x, di sini pasti x, dan di sini adalah t tingginya gitu ya kan. Nah, luas sisi balok tadi berarti kan luas semuanya ini ada perseginya, ada 2, kemudian di sini ada persegi panjangnya dengan panjang x kali t gitu ya luasnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, kemudian 4. Maka kita bisa membuat rumus dari sini. Katanya tadi luas sisi balok itu 96, maka luas semuanya 2 kali x pangkat 2, ini kan luasnya x kali x, rusuknya sisi kali sisi, sisinya kita misalkan x, berarti x kuadrat 2 kali atas sama bawah, alas dengan tutupnya, kemudian ditambah dengan 4 kali luas yang berdiri ini bentuk persegi panjang. Luasnya apa? Luasnya panjang kali lebar, panjangnya itu t, lebarnya itu x, maka x t sama dengan 96. Nah, kalau begitu tadi pertanyaannya apa? Volume balok terbesar yang luas semua bidang sisinya 96 dan alasnya persegi adalah, maka di sini kita belum tahu T-nya itu berapa gitu ya kan. Oke, kita rubah dulu di sini. T sama dengan ini dari sini ya, dari sini sama dengan 96. Ininya 2x pangkat 2 nya jadi di sini per 4x, atau T sama dengan 24 per x dikurang 1 per 2 x. Ini kita ubah, ibu sendiri kan, oke. Kemudian maka volume balok apa volumenya? Rumus volume balok adalah luas alas dikali tinggi. Alasnya tadi jangan lupa, alasnya berupa persegi, maka volumenya adalah alasnya persegi x kuadrat luas alas dikali tinggi. Oke, volumenya berarti x kuadrat dikali tingginya berapa? Tuh, yang tadi kita sudah dapat, yang ini kita buat persamaannya 24 per x dikurang 1 per 2 x. Kalau sudah nih, maka nih, ini bisa kita selesaikan juga ini ternyata ya. 24 x dikurang 1 per 2 x pangkat 3. Ini dikalikan dengan kurungnya yang di dalam. Oke. Kalau sudah fungsi, maka fungsi V mencapai stasioner atau mencapai terbesarnya gitu ya, di berapa? Kita harus menurunkan. Betul. Berarti kita harus turunkan dulu si fungsi ini. Kira-kira V aksennya atau turunan pertamanya berapa? Maka turunan pertamanya adalah ini diturunkan jadi 24
kurangi ini 3/2 X pangkat 2, ya kan. Nah kalau sudah, turunannya ini harus berapa? Harus 0. Kalau begitu kira-kira berapa di sini? Maka kita lanjutkan di sini. Lanjutkan aja langsung. 3/2 X pangkat 2, Ibu langsung 24. Maka di sini X pangkat 2, di sini 16, maka X kuadratnya itu bisa jadi dia antara positif 4 atau negatif 4 gitu ya. Ini X salah, ini sudah hilang. Jadi kita dapat X nya nanti kalau nggak negatif 4 dia harus positif 4. Nah maka dari sini kita bisa menyelesaikan atau kita substitusikanlah nilai apa? Nilai 4 atau nilai negatif 4 ke dalam rumus volume balok. Nah, di situ setelah nanti nilainya yang mana yang tertinggi itulah ya maksimum dari volume ini tadi. Kita substitusi V-nya itu misalkan Vx misalkan 4, kemudian kita substitusikan 24, Ibu langsung dikali 4 ya kan. Tadinya kan dia X nya itu adalah 4 atau X nya adalah negatif 4. Kita substitusikan dulu. X nya 4, 24 dikurang 1/2 dikali 4 pangkat 3. 24 96 dikurangi 32 sama dengan 64. Karena ini volume pasti cm3. Nah kemudian kalau negatif 4 seperti apa? Ini pasti dia tidak maksimum. Coba saja nanti ya. Nah maka dari sini kita bisa simpulkan, jadi volume nanti kalian substitusi sendiri untuk yang negatif 4 ini ke dalam persamaan seperti ini. Nah nanti baru kalian bandingkan gitu, mana bener nggak sih ini pilihan ibu bahwa volume maksimumnya adalah 64 untuk T, untuk X nya sama dengan yang 4 yang positif gitu. Nanti kalian substitusi juga ya, kalian kerjakan, kalian substitusi berapa hasilnya untuk kalau V-nya negatif 4. Oke, selanjutnya Ibu kasih contoh soal lagi. Ini banyak sekali penerapan turunan gitu ya. Ini seperti Ibu bilang, ini ada dokumentasi. Dulu pernah ada di UN pada tahun 2014, yaitu soalnya bentuknya seperti ini, penerapan turunan. Suatu pabrik sandal memproduksi X pasang sandal setiap jam dengan biaya produksi 2X dikurang 60 ditambah 600 per X Rp1.000 per pasang. Biaya produksi total minimum per jam adalah, jadi disuruh mencari produksi total minimum dari diketahui biaya produksinya per pasang itu seperti ini persamaannya. Kemudian dengan memanfaatkan turunan maka kita bisa menyelesaikan. Oke, biaya setiap pasang sandal misalkan biaya biaya setiap
pasang. Jadi kalau mengerjakan soal seperti ini tuh harus runtut supaya kalian tahu nanti dari mana-mana mana yang harus digunakan. Tuh, misalkan biayanya Ibu misalkan BX gitu ya. BX-nya apa persamaannya? 2X dikurang 60 ditambah 600 per X Rp1.000 gitu setiap pasang. Kemudian biaya totalnya berarti ditulis biaya total, berarti kalau gitu biaya totalnya itu ini kan X pasang, berarti X pasang dikali dengan biaya setiap pasang, misalkan BX. Kemudian kita itu pertama-tama harus membuat persamaannya, dan polanya itu selalu seperti ini, kayak beberapa soal yang di belakang tadi atau yang di depan tadi gitu ya, selalu membuat persamaan seperti ini. Gunanya untuk apa? Gunanya supaya kita tahu mana nanti yang harus diturunkan dan untuk mensubstitusi nilai yang kita cari, misalkan T-nya atau nilai X-nya gitu. BX-nya berapa? BX-nya 2X dikurang 60 ditambah 600 per X. Ini kita selesaikan biaya totalnya. Misalkan TX gitu aja ya, kepanjangan kalau tulis biaya total. TX berarti total X gitu. Ini dikalikan dengan yang di dalam kurung, hasilnya 2X pangkat 2 dikurang 60X ditambah 600 aja. Oke. Kemudian biaya produksi minimum terjadi pada saat apa? Minimum terjadi pada saat T aksennya di sini minimum apabila apa tadi itu seperti yang udah soal di depan, apabila T aksen X-nya sama dengan 0, maka T aksen ini kan T, maka T aksennya berapa? Langsung aja diturunkan. T aksennya itu berarti 4X ini diturunkan ya, 4X dikurang 60 harus sama dengan 0. Jadi kalau begitu kita udah mendapatkan nih 4X sama dengan 60, maka X-nya sama dengan 15. Kita dapat nilai X-nya yaitu 15, maka biaya produksi minimumnya adalah biaya produksi minimum diapakan? Disubstitusi nilai X-nya ke dalam TX. TX-nya tadi apa? 2X pangkat 2 dikurang 60X ditambah 600, ini dalam Rp1.000 nih. Maka substitusikan X-nya diganti dengan 15 di 15. Oke, Ibu jabarkan saja. 2 dikali 15 pangkat 2 dikurang 60 dikali 15 ditambah 600 dalam 1000. Oke, 15 pangkat 2 itu 225 dikali 2, Ibu langsung 450 dikurang 60 dikali 15 itu 900 ditambah 600 dikali dengan 1000 ini Ibu ubah jadi 1000 gitu ya. Maka di sini jawabannya ini 150 dikali 1000, jadi 150.000 rupiah. Jadi biaya produksi
biaya produksi total minimum per jam adalah 150.000 rupiah. Oke, gitu ya. Selanjutnya soal yang sejenis dengan ini, kemudian dia juga pernah ada di UN gitu. Kalian perhatikan, kalian ulang-ulang penjelasan ibu, nanti tipenya, cara mengerjakannya itu pasti mirip-mirip. Apa dulu yang harus dicari, persamaannya ke atau apanya gitu ya, pasti mirip. Kemudian ini untuk memproduksi suatu barang diperlukan biaya produksi dengan fungsi BX, biaya dimisalkan sebagai B gitu ya. Fungsinya adalah 2x pangkat 2 dikurang 180x ditambah 2.500 dalam ribuan rupiah. Agar biaya produksi minimum, maka harus diproduksi barang sebanyak titik-titik unit. Nah, kalau ini nggak usah 2 kali nih, sekali aja cara ngerjakannya. Berarti karena di sini X, berarti yang kita cari nanti hanya X-nya saja gitu. Nggak usah mencari biaya minimum. Kalau udah ketemu X-nya, kayak yang soal sebelum tadi udah ketemu 15, ya udah 15 cukup di situ. Nggak perlu disubstitusi ke dalam persamaannya. Itu logikanya seperti itu. Biaya produksinya apa? Langsung biaya produksinya persamaannya 2x pangkat 2 dikurang 180x ditambah 2.500 dalam ribuan rupiah. Kemudian biaya produksi akan minimum jika, ya betul, berarti kita turunkan minimum jika B aksen X-nya sama dengan 0. B aksen X-nya berapa? B aksen X-nya kita turunkan di sini berarti 4x, kemudian dikurang 180. Maka tadi syaratnya apa? BX-nya harus sama dengan 0, berarti 4x dikurang 180 harus sama dengan 0, maka 4x sama dengan 180. X-nya berapa? 180 per 4, maka X-nya sama dengan 45. Dapat nih X-nya 45. Maka dari situ kita sudah dapat. Jadi agar biaya produksi minimum barang yang harus diproduksi sebanyak berapa? Sebanyak 45 unit saja. Kalau dia lebih dari 45 unit, maka dia akan maksimum, nggak minimum lagi gitu. Oke, paham ya untuk jenis-jenis soal yang sering muncul ini, supaya kalian lebih memperkaya pengetahuannya. Sekarang coba-coba kalian kerjakan latihan soal ini, Bu kasih 2 saja, latihan soal tentang penerapan turunan gitu. Oke ya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.